Hai guys, apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Mungkin tidak ada yang memperdulikan atau mengingatkan dengan kesehatanmu, tapi ya aku di sini sangat peduli denganmu. Aku akan mengingatkan agar kamu selalu menjaga kesehatanmu, karena sakit itu tidak enak, apalagi ditambah tidak ada duit. So tetaplah berleha-leha di rumah, tidak perlu ada planning buat besok. Like gue besok mau ngapain ya? Itu tidak penting kok. Oke, yang terpenting tetaplah jaga kesehatan, meskipun hidupmu tidak berguna, plus jadi beban keluarga. Just kidding. Oh, intronya nggak nyambung. Ini alarm buat diri gua kok, biar nggak leha-leha. So, lu tersinggung juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja. Kali ini aku akan membuat video tentang pekerjaan paling ekstrim di dunia pada ketinggian yang sangat ekstrim pula, namun dengan peralatan yang sangat ala kadarnya. Pencari madu di Bukit Nepal. Berburu madu adalah salah satu dari banyak kegiatan yang merupakan bagian dari budaya kuno peradaban. Para ilmuwan bahkan memperkirakan praktik berburu madu telah dilakukan sejak 1300 tahun sebelum Masehi. Di Nepal, berburu madu telah dilakukan selama ribuan tahun dan merupakan bagian penting dari budaya Nepal. Beberapa desa di Nepal menjadikan berburu madu sebagai mata pencaharian sehari-hari penduduk setempat. Dan Nepal sendiri merupakan rumah bagi Apis laboriosa, lebah madu terbesar di bumi. Madu Medhani atau yang juga dikenal dengan madu Nepal merupakan salah satu madu yang paling sulit didapatkan, karena madu Nepal hanya bisa didapatkan di kaki gunung Himalaya, tepatnya di pegunungan Annapurna. Bahkan madu tersebut hanya terletak pada bagian sisi tebing. Jadi letak sarang lebah penghasil madu Nepal adalah bergelantungan pada sisi-sisi tebing tersebut. Lebah jenis ini membangun sarang mereka di tebing atau kaki bukit, sehingga para pemburu madu harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkannya. Mereka hampir tidak menggunakan peralatan canggih sama sekali. Bahkan untuk mengambil madu di sisi tebing setinggi lebih dari 200 meter ini, mereka juga harus menggunakan tali temali dan keranjang yang diikat secara manual. Tali temali dan tangga juga masih sangat alami. Dan untuk memanennya, mereka wajib berkelompok, beramai-ramai, tidak bisa 2 atau 3 orang saja, karena sangat beresiko. Panen madu biasanya terjadi 2 kali dalam setahun. Dengan perburuan yang memakan waktu dan sangat beresiko, harga madu Nepal ini dibanderol cukup mahal, yaitu sekitar $492 atau sekitar 7 jutaan per kilonya. Madu Nepal merupakan bagian dari budaya dan tradisi khas penduduk sekitar kaki gunung Himalaya. Katanya madu Nepal merupakan nektar bunga azela yang diserap oleh lebah. Bunga azela sendiri tersebut sebagai bunga beracun yang sangat berbahaya. Makanya madu Nepal ini mengandung kandungan yang tergolong dalam nabza, sehingga bisa membuat orang yang mengkonsumsi berlebihan bisa berhalusinasi, ngefly, dan juga teler. Namun penduduk setempat bisa mengkonsumsinya sebagai ramuan yang menyehatkan badan, bukan untuk disalahgunakan. Kabarnya madu Nepal ini berkhasiat untuk meningkatkan gairah untuk bercocok tanam di ranjang buat kaum pria. Mungkin setelah minum madu ini, stamina bercocok tanam meningkat bisa berjam-jam nonstop. Jika kurang puas, mungkin sengatan lebahnya bisa buat solusi agar semakin besar dan berurat. Ya, at this point, just kidding. Namun jika digunakan dengan dosis yang kurang tepat, madu Nepal ini sangat berbahaya. Bahkan konon bisa menyebabkan jantung berhenti. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Pencari sarang walet di goa. Perlu kita ketahui jika Indonesia adalah merupakan negara dengan penghasil sarang burung walet terbesar di dunia. Ya, sarang burung walet merupakan komoditas penting di pasar ekspor. Komoditas ini banyak diminati di pasar China dan Hong Kong. Burung walet memiliki sekitar 30 spesies. Walet pun mempunyai beberapa ciri khusus dibanding dengan jenis burung lainnya. Sayap menyempit dan runcing serta ekor yang panjang adalah salah satu ciri yang mudah dikenali. Jenis burung ini cenderung hidup di dalam goa, menempel dan bergantung pada dinding. Ini berkaitan dengan anatomi walet. Kaki yang sangat kecil membuat walet tak mampu hinggap seperti burung lainnya. Dinding gua yang berpori-pori memang sangat membantu walet saat harus beristirahat dan membuat sarang. Kaki-kaki kecil mereka mencengkeram dinding gua dengan kuat sehingga dapat bergelantung. Spesies walet
beragam jenisnya. Ada yang diternak agar mudah saat mengunduh, namun tidak sedikit para pencari sarang walet yang bersarang bebas seperti di gua-gua. Spesies sarang walet putih habitat aslinya di gua gelap dan lembab. Jenis walet ini yang paling mudah ditemui di wilayah Indonesia seperti di gua-gua Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat, pencarian walet di berbagai gua-gua yang ada di Indonesia ini masih sangat tradisional dan memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti menantang maut. Orang-orang yang mencari sarang walet di gua-gua ini wajib memiliki keberanian yang sangat tinggi karena walet selalu bersarang di tempat yang tinggi, yaitu biasanya di langit-langit gua. Mau tidak mau para pencari walet harus membuat akses menuju ke sana. Dan alat-alat yang digunakan juga sepertinya ala kadarnya. Tidak sedikit mendengar berita para pencari sarang walet yang mengalami hal buruk saat melakukan pekerjaannya. Para pencari sarang burung walet di gua-gua ini meskipun mereka tahu dengan resiko yang dihadapi, namun inilah pekerjaan mereka atau mungkin hobi mereka. Dan daripada itu harga sarang burung walet juga sangat mahal hingga belasan juta untuk 1 kilogramnya. Namun untuk mencari hasil sebanyak itu juga tidak mudah Ferguson. Mereka menaruhkan nyawanya di sini. Terkadang jika lagi apes mereka mungkin hanya mendapat beberapa gram saja. Itulah pekerjaan paling ekstrim di dunia yang dapat kami rangkum. Mungkin kamu mau bilang, bang, tapi kan ada tuh pembuat gedung-gedung tinggi. Orang-orang yang membuat tower tinggi itu kan juga ekstrim ya. Ya, para kuproy yang bekerja di proyek seperti itu memang bisa dibilang ekstrim. Namun mereka menggunakan peralatan yang sangat canggih, wajib safety yang bagus, dan sudah sangat teruji secara internasional seperti tali keamanan, helm, wear pack yang memadai, dan tentunya para pekerjanya di cover asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedangkan pekerja yang aku sebutkan di atas buru-buru di cover asuransi, peralatan kerja saja seadanya. Terima kasih telah menonton. Jika kamu pernah melihat pekerjaan yang lebih ekstrim daripada ini, atau mungkin kamu bekerja lebih ekstrim dari ini, silakan sampaikan pengalamanmu di kolom komentar.